5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 5, wirausaha, subtema 1, kerjasama berbuah kesuksesan, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Tahukah adik-adik bahwa kerja keras itu merupakan kunci kesuksesan dalam berwirausaha? Berwirausaha itu berarti membangun sebuah pekerjaan ya adik-adik ya, sebuah pekerjaan sendiri, dan itu diperlukan kerja keras. Nah, kunci kesuksesan itu ya kerja keras itu adik-adik. Di sini ada salah satu contoh ya dari seorang wirausaha yang bekerja keras sampai sukses adik-adik. Yuk kita simak bersama-sama. Kerja keras yang berbuah kesuksesan. Terlahir dari keluarga yang kurang mampu, membuat Reza Nur Hilman harus berpikir keras membantu kehidupan keluarga. Di tengah himpitan ekonomi keluarga, suatu hari Reza mengambil keputusan untuk menjual keripik singkong. Keberanian untuk menjadi penjual keripik singkong yang terkesan murahan dan dianggap sebagai makanan tradisional perlu diacungi jempol. Gagasannya dalam mengolah keripik singkong ternyata mampu membuat makanan kecil tersebut digemari dan mempunyai nilai jual lebih. Produk tersebut bahkan berhasil mendunia. Kesuksesan yang diraih oleh Reza adalah berkat kerja kerasnya. Pria berusia 24 tahun ini memulai wirausaha dari nol. Sekarang penghasilan yang diperoleh Reza menembus miliaran rupiah. Kesuksesan tidak datang dengan sendirinya, tapi untuk mencapainya diperlukan kerja keras dan keyakinan. Nah, ini tadi kisah inspiratif dari Reza adik-adik yang dia berwirausaha dari nol, menjual keripik singkong sampai dia bisa menjadi pengusaha sukses yang hasilnya itu miliaran rupiah. Itu berkat kerja kerasnya dan keyakinannya dalam bekerja adik-adik. Jadi perlu kita contoh ya. Apa yang melatar belakangi Reza Nur Hilman ini memulai wirausaha keripik singkong? Ya, yang melatar belakangi adalah adanya himpitan ekonomi keluarga. Karena dia itu berasal dari keluarga yang kurang mampu. Lalu, apa yang dapat kamu pelajari dari kisah hidup Reza Nur Hilman tadi? Yang bisa kita pelajari adalah untuk mencapai kesuksesan kita harus bekerja keras dan yakin. Kalau adik-adik ingin berprestasi, ya kalian harus belajar dengan tekun dan kalian harus yakin dengan kemampuan kalian. Contoh ini Reza Nur Hilman. Jika kamu adalah Reza Nur Hilman, apa yang akan kamu lakukan untuk terus mengembangkan usahamu? Ya tentunya terus bekerja keras ya adik-adik ya. Terus melakukan inovasi rasa. Bisa juga mempercantik kemasan agar konsumen tidak bosan. Serta bisa membangun cabang usaha-usaha di kota lain. Itu kalau kita menjadi Reza Nur Hilman adik-adik. Jadi supaya produk-produknya itu semakin dikenal, semakin diminati oleh masyarakat.
Apa yang menjadi kunci sukses Reza Nur Hilman? Yang menjadi kunci sukses adalah kerja kerasnya dan keyakinannya adik-adik dalam bekerja. Ya, dia pasti sukses, itu pemikirannya. Lalu diikuti dengan kerja keras. Nah, itu ya adik-adik ya. Kalau kalian ingin mencapai sesuatu, kalian harus kerja keras. Apakah kamu pernah menerapkan sikap kerja keras dalam kehidupanmu? Coba adik-adik jelaskan. Pasti pernah ya. Misalnya untuk mendapatkan nilai yang baik, kalian harus kerja keras. Kerja kerasnya apa? Ya belajar. Kalau kalian ingin menang lomba, kerja kerasnya apa? Berlatih, belajar. Itu contoh kerja keras yang bisa kalian lakukan dalam kehidupan kalian masing-masing. Tahukah kamu bahwa produk keripik singkong Indonesia sudah banyak yang diekspor ke berbagai negara ASEAN? Keripik singkong tersebut dikirim dalam berbagai kemasan adik-adik. Jadi sudah terkenal ya sampai ke negara lain nih. Produk keripik singkong hasil dari Indonesia. Apakah adik-adik masih ingat contoh-contoh formulir yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang formulir adik-adik ya. Nah adik-adik ada formulir lomba, ada formulir untuk mengikuti ekstrakurikuler, ada formulir untuk bergabung dengan suatu organisasi atau mengikuti kegiatan. Nah kita sering biasanya menggunakan formulir dalam kehidupan sehari-hari. Formulir untuk mendaftar sekolah ya, biasanya kita mengisinya. Nah adik-adik, apa saja yang kamu ketahui tentang formulir? Nah formulir merupakan selembar kertas yang berisi identitas diri yang digunakan untuk tujuan tertentu, untuk bergabung dengan organisasi tertentu, untuk mengikuti kegiatan tertentu. Itu namanya formulir, selembar kertas yang berisi identitas. Tetapi sekarang dengan majunya zaman, formulir itu bisa dibuat secara online. Jadi kita mengisinya itu dengan menggunakan handphone atau laptop adik-adik. Jadi formulirnya tidak berbentuk kertas lagi. Jadi sudah maju ya zamannya. Kapan kita bisa biasanya menggunakan formulir? Nah, ketika mendaftar sekolah baru, mendaftar di puskesmas, ketika akan mengikuti lomba, mengikuti ekstrakurikuler, mendaftar pekerjaan. Itu adalah saat kita mengisi formulir ya adik-adik ya. Mungkin ada contoh yang lain kalian bisa sebutkan. Apa saja yang harus kamu tuliskan dalam formulir? Nah, formulir tadi kan isinya identitas diri. Berarti ya tentunya yang kita isikan adalah identitas diri. Lalu tujuan mengikuti suatu kegiatan. Di situ juga biasanya tertera tanda tangan juga. Jadi ini yang harus kita tuliskan dalam formulir. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5, subtema 1 pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.